Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayat, kelas non reguler semester 2, NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SHMH. Tugas review pertemuan kedua Hukum Pidana. Sumber hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang atau white book yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Sumber hukum pidana terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama KUHP Saduran dari WVSNI atau White Book van Strafrecht Nederland Indi. KUHP ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum diberlakukannya WPSNI ini, masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum adat yang diberlakukan di masing-masing wilayahnya. Yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Yang dimaksud dengan peraturan-peraturan lain di luar KUHP yaitu diberlakukannya undang-undang pidana khusus seperti undang-undang tindak pidana narkotika, undang-undang tindak pidana teroris, undang-undang tindak pidana korupsi. Yang ketiga, memoris penjelasan atau MVT, yaitu warisan kolonial Belanda, undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang berisi kode penal, yaitu isi perintah raja yang dulu dipimpin oleh Raja Napoleon Bonaparte. Hingga saat ini kita masih dijajah Belanda karena masih memakai aturan hukum atau undang-undang buatan Belanda. Selanjutnya nomor 4, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial Belanda, dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 ISJO Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Pengertian hukum pidana atau dalam bahasa Belanda strafrecht. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana termasuk juga hukum pidana material, hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, ius formale, criminal acts, substantif criminal acts. Ketentuannya yaitu keharusan peraturan yang memaksa, larangan, dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas criminal acts. Mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan, criminal acts, criminal liability, criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formil atau hukum pidana yang bersifat subjektif, hukum pidana adjektif, ius ponandi, criminal prosedur. Ketentuannya yaitu keseluruhan prosedur yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang atau tindak pidana, merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kriminal prosedur. Contohnya KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Selanjutnya, pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1, bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 103. Yang kedua, bagian yang bersifat khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan pasal 188 yang berisi tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai dengan pasal 569 tentang pelanggaran. Selanjutnya, berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian,
Yang pertama, menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas, prinsip of legality, nullum delictum nulla poena sine previa lege fonali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan atau duung. Selanjutnya yang kedua, menurut tempat atau locus delicti, meliputi daratan, perairan, laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal nasional aktif pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7 KUHP, asas universalitas ekstradisi, penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional, lebih bersifat kerjasama antar negara dan negara dalam bidang hukum. Sekian review pertemuan kedua hukum pidana yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.